Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah PAI Pemikiran Islam yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan mengenai pembentukan dan perkembangan hukum Islam. Di sini saya sendiri Satyawati dan teman saya Siti Rahmah dan Raihan Trisna Bendera. Kemudian di sini ada latar belakang. Allah menetapkan pedoman hidup manusia melalui firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam bentuk Al-Quran. Nah, wahyu Al-Quran itu berjumlah 30, kemudian disusun menjadi mushaf pada masa khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Hadis yang menjadi sumber kedua setelah Al-Quran hanya tercatat pada saat itu. Umar bin Abdul Aziz sekitar abad kedua Hijriah. Nah, kemudian pengesahan Islam dalam perjalanan sejarahnya dihasilkan melalui beberapa tahapan serta proses yang berlangsung dalam kurung waktu yang lama, mulai dari masa pembinaan, masa pertumbuhan, masa perkembangan, masa pematangan, masa taklid, dan konsolidasi madrasah. Kemudian di sini bahasan pertama yaitu fikih. Fikih itu merupakan secara terminologi itu adalah ilmu yang mempelajari hukum Islam yang diperoleh melalui dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut istilah, fikih berarti ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syarat yang bersangkutan. Para ahli fikih atau fuqaha mengatakan mengetahui hukum adalah mengetahui sifat benda. Kemudian yang kedua itu ada arayu. Ada latar belakang mengenai arayu. Arayu ini adalah istilah yang banyak digunakan untuk kelompok dalam yang lebih banyak membangun sumber fikih dengan menggunakan rayu atau ijtihad daripada hadis. Nah, kelompok ini juga lebih banyak muncul di Irak, terutama di Basra dan Kufah. Munculnya mazhab ini sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu keterikatan yang sangat kuat dengan guru pertamanya, Abdullah bin Mas'ud. Kurangnya mereka menyanyikan hadis. Kemudian keistimewaannya, yaitu pertama banyaknya hukum furu'iyah yang mereka tetapkan. Kemudian mereka selektif dalam menerima sebuah hadis dengan memberikan kriteria yang ketat dalam penafsirannya. Hal ini dilakukan agar semua hadis tetap terjaga. Kemudian ada tokoh-tokoh arayu. Yang pertama yaitu ada Alqamah bin Qais an-Nakhai. Kemudian ada Masyruk bin Hajda al-Kabajani. Kemudian ada Al-Qadi Syurayyah bin Haris bin Qais. Dan ada Sa'id bin Jubair. Dan yang terakhir ada Al-Syabi Abu Amr bin Syarhil al-Hamad-Jadi. Kemudian untuk Al-Hadis akan disampaikan oleh saudari Raihan Trisna. Selanjutnya yaitu ada Al-Hadis. Al-Hadis ini merupakan kelompok tabi'in yang dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam lebih dominan menggunakan hadis daripada rayu. Kelompok ini berkembang di Hijaz, yaitu Mekah, Madinah, dan Taif, dan memperoleh fikih dari Zaid bin Sabit, Aisyah, dan Abdullah bin Umar. Keistimewaannya yaitu satu, sangat kuat berpengaruh terhadap hadis dan tidak memberikan kriteria yang sangat ketat dalam penukilan hadis. Yang kedua, tidak suka mempersoalkan atau mendiskusikan masalah-masalah yang belum muncul karena akan mendorong penggunaan rayu. Yang ketiga, dalam memahami suatu nas, sangat berpatokan kepada makna zahir nas atau tekstual. Yang terakhir yaitu tidak menggunakan rayu kecuali pada saat terpaksa. Nah, tokoh-tokoh dari Al-Hadis ini yaitu ada Abu Bakar bin
Abd al-Rahman Haris bin Hisham, wafat pada 94 Hijriah. Yang kedua ada Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, wafat pada 107 Hijriah. Yang ketiga ada Urwah bin Zubair bin Awam, wafat pada 94 Hijriah. Lalu ada Sa'id bin al-Musayyab, wafat pada 94 Hijriah. Terus ada Sulaiman bin Yasar, wafat pada 107 Hijriah. Ada Kharij bin Zaid bin Sabit, wafat pada 100 Hijriah. Dan ada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, wafat pada 98 Hijriah. Lalu ada metode legislasi hukum. Ahlu al-hadis sangat mementingkan penggunaan hadis daripada rayu. Al-rai adalah kedua kecenderungan dalam metode legislasi hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh faktor sumber hadis, homogenitas dan heterogenitas penduduk yang mendiami suatu tempat. Urutan sumber hukum yang dipakai oleh ahlu hadis adalah yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma, yaitu konsep ijma pada abad kedua, dan ada hadis ahad. Tujuan utama syariah ada maslahat daruri, lalu ada maslahat haji, dan ada maslahat tahsini. Lalu ada fikih sebagai metode pembentukan hukum. Syariah adalah konsep substansial dari semua ajaran Islam tentang aspek keyakinan, moral, dan hukum. Fikih adalah upaya untuk memahami ajaran Islam. Jadi fikih cenderung menjadi konsep fungsional, namun dalam perkembangan terakhir, fikih dipahami sebagai hukum praktis yang dihasilkan dari ijtihad. Terjadi pergeseran konsep fungsional menuju konsep kelembagaan. Fikih adalah metode dan upaya manusia untuk memahami syariah atau hukum-hukum Allah. Proses pembentukan fikih atau peraturan perundang-undangan disebut dengan al-tashri'. Secara istilah atau terminologi adalah penerapan, peraturan, penjelasan hukum-hukum, dan penyusunan perundang-undangan. Oleh karena itu, ia mencakup produk dan proses pembentukan fikih atau perundang-undangan. Sumber-sumber yang menjadi dasar fikih terdiri dari nas Al-Quran, As-Sunnah, Ar-Rayu atau akal. Nah, dasarnya ini diambil dari kisah Nabi Muhammad. Untuk mendapatkan sebuah hukum fikih harus melewati sebuah proses yang disebut dengan ijtihad, dan yang melakukan hal tersebut disebut mujtahid. Menurut Asy-Syidik, ijtihad adalah kesanggupan mengistimbatkan atau mengeluarkan hukum syarak dari dalil syarak, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya dijelaskan oleh Siti Romlah. Untuk selanjutnya ada metode mengistimbatkan hukum. Yang pertama ada al-ijma', ialah perkumpulan para ulama untuk berundingkan suatu masalah yang telah terjadi, tetapi tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk mendapatkan kesepakatan hukum. Yang kedua ada al-qiyas. Nah, al-qiyas ini mengembalikan sesuatu kepada maksud syarak. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamr karena merusak akal, membinasakan badan, dan menghabiskan harta. Maka segala minuman atau sesuatu yang keadaannya seperti itu tentunya mendapatkan hukum yang sama, misalnya narkoba, miras, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada istibdal, ialah menggunakan sesuatu sebagai dalil atau menegakkan dalil untuk sesuatu hukum. Istibdal tujuannya untuk mencari dalil tanpa menentukan ilat, karena kalau menentukan ilat disebut sebagai qiyas. Selanjutnya istibhab,
ialah menegakkan apa yang telah ada terhadap keadaan yang telah ada, karena tidak ada yang mengubah hukum atau karena sesuatu yang belum diyakini. Nah, yang kelima ada sadud. Zikriyah ialah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan atau menyumbat jalannya menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Dan yang keenam, al-adah al-uf ialah sesuatu yang dikehendaki manusia dan mereka kembali terus-menerus melakukannya. Next. Nah, selanjutnya ada usul fikih. Usul fikih ini adalah suatu kaidah yang digunakan sebagai alat untuk merumuskan hukum syariah dari dalil-dalilnya. Sedangkan objek usul fikih adalah dalil, didengar langsung dari sebuah teks Al-Quran dan Al-Hadis. Benda ini pada hakikatnya mengandung unsur-unsur antara lain, dalil, sifat, dan berbagai macam hukum. Nah, selanjutnya ada biografi dari 4 imam mazhab. Yang pertama ada Abu Hanifah, yang kedua ada Imam Malik bin Anas, yang ketiga ada Imam Asy-Syafi'i, yang keempat ada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, untuk yang pertama ada Abu Hanifah. Nah, lahir di Kufan pada tahun 80 Hijriah, berasal dan meninggal sekitar tahun 150 Hijriah atau 153 Hijriah. Ia berasal dari keturunan Nu'man bin Sabit bin Marzaban, seorang penguasa keturunan Persia. Sejak kecil, Abu Hanifah yang sering disapa Sabit telah mempelajari Al-Quran dan mempelajari ilmu Qur'ah. Yang kedua ada Imam Malik bin Anas. Lahir pada tahun 93 Hijriah pada masa Khalifah Abbasiyah. Harun ar-Rasyid ialah lahir setelah berada di dalam rahim ibunya selama 3 tahun. Ia dibesarkan dalam keluarga yang sibuk dengan atsar dan hadis. Malik bin Anas begitu bersemangat untuk mengambil riwayat dari Az-Zuhri karena ia telah mempelajari hadis dari Ibnu Hurmuz dan riwayat Nafi dan Ibnu Syihab. Dia juga berkahi dengan firasat yang kuat dalam memahami rijalul hadis dan mengetahui kekuatan akal dan next. Selanjutnya ada Imam Asy-Syafi'i. Lahir pada tahun 150 Hijriah, di mana Imam Hanafi wafat. Garis keturunannya bertemu dengan garis keturunan Nabi Muhammad SAW hingga kakeknya, dan garis keturunannya kemudian mencapai Adnan. Ia dikenal dengan gelar Abu Abdillah. Beliau wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah di Mesir. Kitab Imam Syafi'i tentang usul fikih dikenal dengan Ar-Risalah, sedangkan kitabnya yang membahas tentang fikih disebut Al-Um. Buku tersebut awalnya bernama Kitab Al-Mabsut, yang ditulisnya saat berada di Baghdad, dikenal dengan nama Qaulul Qadim. Imam Syafi'i membagi dalil-dalil hukumnya menjadi 5 martabat, yaitu yang pertama, kitab dan sunnah, yang kedua ijma, yang ketiga pendapat sebagian sahabat, yang keempat pendapat sebagian sahabat yang ditolak oleh sahabat juga, dan yang kelima qiyas. Next. Dan yang terakhir ada Imam Ahmad bin Hanbal. Lahir pada tahun 171 Hijriah di Baghdad. Ia yatim piatu dan tinggal bersama ibunya, Safiyah binti Maimunah, hingga dewasa. Dia hafal segala sesuatu tentang hadis dan perawi siqah. Ia belajar dari Imam Syafi'i terkait nasab dan fikih terkenal. Imam Ahmad selalu mengikuti sunnah dan tidak menyimpang darinya. Dia melakukan apa yang Rasulullah SAW dan meninggalkan tindakan yang tidak dilakukan. Dalam meriwayatkan dan menyampaikan hadis, beliau selalu mendikte murid-muridnya melalui kitab. Fatwa fikih yang menuntut hasil istinbat segera tidak boleh ditulis oleh murid-muridnya. Dalam Asy-Syidik menurut Ibnu Qayyim bahwa dasar tasyrik Imam Ahmad bin Hanbal ada 5. Yang pertama, nash, yang kedua sahabat, yang ketiga hadis mursal, dan keempat jika tidak ada hadis yang salih, yang kelima adalah qiyas.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.